Halo teman-teman, kembali lagi ke channel yang khusus membahas tentang film dan TV series. Kali ini gue akan ngebahas tentang serial yang diambil dari sebuah cerita nyata tentang pembunuh berantai yang paling sadis sepanjang sejarah, yaitu Jeff Dahmer. It's Jeffrey Dahmer, the serial killer and cannibal. Dengan nama panjang yaitu Jeffrey Lionel Dahmer. Untuk serial TV-nya memperoleh rating yang cukup baik teman-teman, di mana mendapatkan rating IMDb sebesar 7.9/10 dan mendapatkan 3 penghargaan serta 13 nominasi. Jeff Dahmer dalam serial ini diperankan oleh Evan Peters, lelaki yang dikenal lewat perannya di serial American Horror Story, yang mendapatkan penghargaan bergengsi yaitu dari Golden Globes lewat perannya di serial Dahmer ini. Serial Dahmer ini tayang pada tanggal 21 September 2022. Nah, untuk yang belum nonton serial ini memiliki alur maju mundur ataupun sebab akibat. Oleh karena itu teman-teman wajib menyimak semua scene-nya biar tahu jawaban dari pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman. Bahkan menurut gue pribadi teman-teman, alur cerita maju mundur ini dari serial ini susah untuk dicerna teman-teman. Karena random gitu teman-teman, kalau misalnya lihat flashback terus cerita masa kininya, time-nya ataupun waktunya ini kurang lebih banyak yang bisa dibilang acak-acakan, sehingga membuat orang-orang yang nonton ini benar-benar detail ngelihatnya untuk bisa mencerna dari perkataan-perkataan ataupun cerita dari Jeff Dahmer ini. Oke, kita di sini akan fokus ke review dari ceritanya ya teman-teman, yaitu sejarah dari Jeff Dahmer ataupun Dahmer ini. Bukan dari filmnya tapi benar-benar cerita nyatanya. Oke, kita langsung bahas aja. Jeffrey Lionel Dahmer ini dikenal sebagai Milwaukee Cannibal ataupun Milwaukee Monster teman-teman. Adalah seorang pembunuh berantai dan juga pelanggar seks Amerika yang membunuh dan memotong-motong 17 pria dan anak laki-laki dari tahun 1978 sampai ke tahun 1991. Dan seluruh korbannya ini adalah pria. Dirinya lahir pada tanggal 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika. Dan meninggal di penjara pada tanggal 28 November 1994 di Colombia oleh salah satu ataupun sesama narapidana. Untuk yang kepo alasan dirinya dibunuh bakal gue ceritain di akhir. So bener-bener perhatiin ya teman-teman. Kehidupan masa kecil Dahmer yang lahir di West Allis, Wisconsin dari pasangan Lionel dan juga Joyce Dahmer. Lionel Dahmer bekerja sebagai ahli analisis kimia. Sekitar umur 8 tahun, keluarga Dahmer pindah ke Bath, Ohio, dan Jeffrey Dahmer kecil pun sekolah di River High School. Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak yang begitu ceria dan juga penuh energi. Namun semua itu berubah teman-teman. Setelah dirinya mengalami ataupun menjalani operasi double hernia, kemudian merasa diabaikan oleh orang tuanya. Keluarganya yang kerap pindah-pindah rumah dan juga kelahiran adik yang merupakan salah satu yang mempengaruhi Dahmer. Sejak usia dini, Dahmer sangat tertarik dengan hewan-hewan yang mati. Semua itu bermula ketika sang ayah mengeluarkan tulang dari bangkai hewan-hewan tersebut. Menurut sang ayah, Dahmer tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Dan Dahmer pun juga disebut kerap bertanya seputar hal tersebut. Seperti pengaruh bleach ataupun pemutih pada tulang dan juga cara menyimpan tulang hewan yang baik dan benar. Ketika remaja, Dahmer tumbuh sebagai penyendiri, di mana menurut tulisan biografi dari Dahmer, dirinya mengaku minat atas nekrofilia, serta hasratnya membunuh muncul pada usia 14 tahun. Nekrofilia merupakan penyakit ataupun kelainan yang berupa ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi mayat. Pada usia itu pula, Dahmer mulai terbiasa minum bir dan juga alkohol pada siang hari. Bahkan ia diam-diam membawa minuman keras ke sekolah dengan menyembunyikannya di dalam jaket. Kalau dari serialnya, awal mulanya adalah dirinya yang tertarik dengan manekin ataupun patung pria di sebuah toko, mencuri dan membawa patung tersebut ke rumahnya, dan mulai sering menggunakan patung tersebut untuk pelampiasan hasrat seksualnya. Bahkan dirinya mempelajari tentang obat-obatan bius untuk membius korbannya karena dirinya
tidak menyukai bila saat berhubungan banyak terjadi gerakan-gerakan. Dia ingin pasangannya hanya diam dan mematung. Oke, kita masuk ke korban pertama dari Jeff Dahmer, di mana pembunuhan pertama Jeff Dahmer ini terjadi pada tanggal 1978 di Ohio. Korban pertama Dahmer ini adalah seorang laki-laki 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya. Laki-laki itu dicekik dan juga dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi dan dimasukkan ke kantong sampah. Dahmer pun mengatakan kepada Inside Edition pada tahun 1993, yaitu, "Saya selalu tahu itu adalah hal yang salah." Dan pembunuhan yang pertama itu pun tidak ia rencanakan. Bahkan dalam 1 dekade ini pembunuhan ini tidak ada yang tahu, teman-teman. Setelah itu Dahmer tidak membunuh selama bertahun-tahun. Dalam periode itu ia keluar dari Ohio State University dan masuk ke militer pada akhir Desember 1978 atas paksaan dari ayahnya. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia pun hanya bergabung dalam militer dalam waktu yang singkat karena dia memiliki banyak masalah, termasuk meminum alkohol berlebihan dan juga sempat terciduk karena percobaan untuk melecehkan temannya yang sesama tentara dengan cara membius rekannya dan langsung menyetubuhinya. Setelah keluar dari militer, Dahmer kembali ke Ohio bersama orang tuanya pada bulan September 1981. Ia sempat ditangkap karena mabuk-mabukan dan melakukan kekacauan yang membuatnya didenda dan dihukum penjara. Namun hukuman itu ditangguhkan. Dahmer kemudian dikirim ke rumah neneknya di Milwaukee, Wisconsin. Orang tua Dahmer berharap sang nenek dapat merubah kebiasaan dari Dahmer. Justru permasalahannya makin menjadi-jadi setelah ia pindah ke sana. Dahmer pernah ditangkap dan juga didenda karena pamer aurat di Wisconsin State Fair Park pada tahun 1982. Ia ditangkap lagi pada bulan Agustus 1986 karena masturbasi di depan umum dan Dahmer pun dihukum 1 tahun percobaan dan juga konseling. Hingga setahun kemudian sang monster kembali bangkit. Kebangkitan sang monster ini terjadi pada bulan September 1987 atau 9 tahun setelah kejadian yang pertama. Dahmer membunuh korban keduanya, yaitu kali ini korbannya adalah laki-laki 24 tahun yang dibawa ke kamar hotel miliknya. Kepada polisi ia mengaku hanya ingin membius korban tanpa membunuhnya. Padahal Dahmer sebenarnya membawa korban dari hotel ke rumah neneknya. Di sana korban dibunuh, dimutilasi dan mayatnya dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepalanya. Pada tanggal 1987 Dahmer kembali berulah. Dengan korban adalah laki-laki berusia 14 tahun. Ia menjerat korban dengan iming-iming duit. Korban keempat Dahmer pada bulan Maret 1988 pun bernasib serupa dengan korban-korban yang sebelumnya. Hingga pada suatu hari Dahmer diusir oleh sang nenek karena kerap membawa laki-laki ke rumahnya pada larut malam. Sang nenek pun mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanah yang sering digunakan oleh Dahmer. Setelah itu Dahmer tinggal di apartemen 1 kamar. Dan dia pun mencoba untuk melakukan aksinya kembali pada bulan September 1988. Namun berujung ia ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak usia 13 tahun. Sang korban kali itu dibius dan dianiaya. Namun anak itu berhasil melarikan diri dan melapor kepada polisi. Dahmer sempat dipenjara 1 pekan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Lalu terjadinya kejahatan yang beruntun, yaitu mulai tahun 1989 dan Jeffrey seolah tak terhentikan. Ia membunuh hingga total 17 orang dalam rentang hanya 2 tahun saja. Pada tahun itu Jeffrey Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh dari korbannya, dari kepala lalu alat kelamin dari korbannya. Pada bulan Mei 1989 Dahmer sempat dipenjara 1 tahun dengan 5 tahun masa percobaan atas kasus penyerangan seksual tingkat kedua. Namun ia bebas 2 bulan lebih awal dari hukumannya. Selepasnya dari penjara, Dahmer membunuh lagi korban yang ke-6, di mana kali ini dia difoto menggunakan Polaroid dan tengkorak kepala korban pun disimpan bersama dengan korban yang ke-5. Sedangkan badannya direbus dan juga dilarutkan ke dalam larutan asam. Usai kejahatan itu, tetangganya mengeluh aroma tak sedap dari unit Dahmer. Namun Dahmer berdalih bahwa aroma tersebut dari kulkasnya yang rusak sehingga dagingnya busuk.
Pada tahun 1990, Dahmer kembali membunuh dan korban ketujuhnya ini sempat disimpan dalam freezer sebelum dibuang. Dahmer kemudian membunuh 2 orang lainnya pada September 1990. Kepala korban ke-8 ia hias dan dipajang di apartemennya. Tak hanya itu, bagian tubuhnya juga disimpan untuk ia makan, sedangkan korban ke-9 seutuhnya ia buang dengan alasan tak tertarik sama sekali. Pada tahun 1991, ia kembali membunuh dan memakan tubuh korban yang ke-10. Dahmer mengaku memakan tubuh korban karena membuat dirinya merasa korban itu menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu Dahmer mencoba cara baru dalam menyiksa korban ke-11 dan juga ke-13. Di antara korbannya ada yaitu bernama Conera, yang ikut dibahas dalam serial TV Dahmer. Namun dalam pembunuhan yang ke-14 dan juga pembunuhan yang terakhir yaitu di ke-17, Dahmer menggunakan cara lamanya. Ia pun menyimpan kepala dan juga organ tubuh korban di dalam freezer. Akhir dari cerita Jeff Dahmer ini adalah aksi pembunuhan Jeff Dahmer ini terhenti ketika ia hendak modus serupa di mana korbannya adalah Tracy Edwards, di mana Edwards yang berusia 30 tahun ini sempat menemani Dahmer ke apartemennya. Namun ketika masuk ke apartemennya, Edward mencium bau yang tak sedap dan tumpukan box dari hydroloric acid. Di sini Dahmer pun yang mencium kecurigaan dari Edwards langsung berusaha memborgol pria itu untuk diambil foto telanjangnya. Edward pun lalu meninju wajah Dahmer dan melarikan diri, dan ia pun beruntung bertemu dengan mobil polisi yang sedang berpatroli. Polisi kemudian menyambangi dan memeriksa apartemen milik Dahmer dan menemukan banyak foto Polaroid bergambar mayat. Polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer saat penggeledahan. Polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, 2 hati manusia di lemari es, 7 tengkorak di kamar tidur, dan tubuh manusia di lemari es. Tak hanya itu, mereka juga menemukan organ seksual yang diawetkan, 2 kerangka utuh, potongan tangan, dan 3 batang tubuh lainnya yang terendam di larutan asam. Dalam pemeriksaannya, Dahmer mengaku penjara adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidupnya yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dibebaskan dari penjara. Pada Februari 1992, ia dijatuhi hukuman seumur hidup secara berturut-turut. Hukuman yang ke-11 pun dijatuhkan pada bulan Mei 1992 terkait pembunuhannya pada tahun 1978. Namun Dahmer hanya berada di penjara 2 tahun hingga akhirnya dia dibunuh oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada tahun 1994 oleh seorang lelaki yang bernama Christopher Schaefer. Schaefer mengaku bahwa ia hanya mengawasi Dahmer dari kejauhan saja. Ia pun mengaku tidak mau mendekati Dahmer sama sekali karena ia tidak ingin menjadi sasaran humor yang dilakukan oleh Dahmer. Tapi itu semua berubah pada pagi hari tanggal 28 November 1964. Dirinya membunuh Dahmer lantaran kesal karena diolok-olok oleh Dahmer dan temannya. Dia pun tahu bahwa banyak orang berkulit hitam sepertinya yang menjadi korban dari Dahmer. Dan akhirnya dia tanpa ada rasa bersalah langsung menghabisi Dahmer dengan sebuah batang besi. Oke, sekian dari cerita Jeff Dahmer ataupun Jeffrey Dahmer. Kalau kalian suka bisa like, bisa komen, dan juga subscribe. Bye-bye.